Jeritan bisu dari Sungai Cirarap. Sungai Cirarap, sebuah aliran kehidupan yang dulunya bening, kini berubah menjadi gambaran nyata dari ancaman pencemaran lingkungan. Sungai yang terletak di lokasi Cirarap ini kini menanggung beban berat akibat limbah bahan berbahaya dan beracun B3. Limbah B3 ini berasal dari dua sumber utama, yaitu TPA Jatiwaringin dan gudang limbah B3 milik CV Nor Anisa Chemical. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan. Bukan hanya merusak ekosistem sungai, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat sekitar dan keberlangsungan hidup mereka. Permasalahan pencemaran Sungai Cirarap ini menjadi panggilan bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Sudah saatnya kita bersama-sama mencari solusi dan melakukan tindakan nyata untuk menyelamatkan Sungai Cirarap dari kerusakan yang lebih parah. Sungai ini bukan hanya sekadar aliran air, tetapi sumber kehidupan bermasyarakat. Dahulu, Sungai Cirarap adalah urat nadi kehidupan bagi masyarakat sekitar. Airnya yang jernih dan segar digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti mengairi sawah, memenuhi kebutuhan air bersih, dan sebagai tempat anak-anak bermain. Sungai ini juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan dan tumbuhan air. Keberadaan Sungai Cirarap pada masa itu merupakan berkah bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Namun, kondisi memprihatinkan kini terjadi. Limbah B3 telah mencemari Sungai Cirarap, mengubah airnya yang semula jernih menjadi keruh dan berbau menyengat. Ikan-ikan yang dulu banyak ditemukan kini sulit ditemukan. Tumbuhan air yang dulunya menghiasi tepi sungai kini layu dan mati. Sungai Cirarap kini mengalami kerusakan yang serius. TPA Jatiwaringin menjadi salah satu penyumbang terbesar limbah B3 ke Sungai Cirarap. Kurangnya pengelolaan sampah yang baik di PA ini menyebabkan limbah B3 merembes ke dalam tanah dan mencemari sumber air di sekitarnya, termasuk Sungai Cirarap. Letak TPA Jatiwaringin yang berada di dataran yang lebih tinggi daripada Sungai Cirarap semakin memperparah kondisi ini. Ketika hujan turun, air hujan yang bercampur dengan limbah B3 dari TPA Jatiwaringin akan mengalir ke Sungai Cirarap. Hal ini menyebabkan pencemaran Sungai Cirarap semakin parah. Sampah-sampah dari TPA Jatiwaringin juga seringkali terbawa arus air hujan dan mencemari Sungai Cirarap. Selain TPA Jatiwaringin, CV Nor Anisa Chemical juga menjadi sumber pencemaran Sungai Cirarap. Perusahaan yang bergerak di bidang kimia ini diduga membuang limbah B3 secara ilegal ke Sungai Cirarap. Limbah P3 dari CV Nor Anisa Chemical ini mengandung berbagai zat berbahaya yang sangat beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Pembuangan limbah P3 secara ilegal ini tentu saja merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Tindakan ini dilakukan demi menekan biaya produksi tanpa mempedulikan dampak buruk yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Section 5. Air tercemar, kesehatan terancam. Pencemaran Sungai Cirarap berdampak langsung pada kesehatan masyarakat sekitar. Masyarakat yang menggunakan air Sungai Cirarap untuk keperluan sehari-hari beresiko mengalami berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare, kolera, tifus, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, pencemaran Sungai Cirarap juga mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sumber air bersih menjadi terbatas dan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih yang layak konsumsi. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Section 6. Runtuhnya ekonomi dan kerusakan tatanan sosial. Dampak pencemaran Sungai Cirarap tidak hanya terasa di bidang kesehatan, tetapi juga melumpuhkan sektor ekonomi masyarakat. Para petani kesulitan untuk mengairi sawahnya karena air Sungai Cirarap yang tercemar dapat merusak tanaman. Para peternak ikan juga mengalami kerugian besar karena ikan-ikan mereka mati akibat air Sungai Cirarap yang tercemar. Lebih dari itu, pencemaran Sungai Cirarap juga berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Masyarakat yang merasa dirugikan akibat pencemaran ini bisa saja melakukan protes kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab. Section 7. Antara harapan dan realitas. Pemerintah sebenarnya telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan limbah B3.
namun penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup masih lemah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya perusahaan yang membuang limbah B3 secara ilegal ke Sungai Cirarap tanpa mendapatkan tindakan tegas dari pemerintah. Lemahnya penegakan hukum ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pencemaran Sungai Cirarap semakin parah. Section 8. Mencari jalan untuk pemulihan Sungai Cirarap. Upaya pemulihan Sungai Cirarap dari pencemaran limbah B3 memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat. Pemerintah perlu melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran lingkungan hidup yang terjadi. Perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap limbah B3 yang dihasilkannya dengan cara mengelola limbah B3 tersebut secara baik dan benar. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian Sungai Cirarap dengan cara tidak membuang sampah ke sungai dan melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan adanya indikasi pencemaran lingkungan. Section 9. Bersama kita pulihkan Sungai Cirarap. Permasalahan pencemaran Sungai Cirarap merupakan tanggung jawab kita bersama. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memulihkan kembali Sungai Cirarap menjadi sungai yang bersih, sehat, dan lestari. Mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar dan mulai berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Ingatlah bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang dan generasi mendatang.